Ayo makan. Berikan ini untuk kakekmu makan. Kakek, makanlah dagingnya. Kata siapa ini untuk dimakan? Siasa saja memberinya makan. Ini makan ini. Mama, apakah kamu tua nanti juga nggak boleh makan daging ya? Kamu? Kenapa kamu bicara begitu dengan mamamu? Cepat ini makan. Ayo cepat makan sana. Menantuku, bisakah beri aku sedikit sayur? Orang tua keluarga lain di usia seperti kamu masih bisa bekerja di ladang. Lihatlah dirimu hanya menjadi beban saja. Nih makanlah. Bisakah berikan aku sepasang sumpi? Kamu jangan nggak terlalu malu ya. Kalau mau makan makan aja. Nggak mau makan di kelaparan sana. Mama, apa artinya beban? Ketika kamu tua nanti apakah kamu juga akan menjadi beban? Jangan bicara lagi. Makan. Wah, aku pulang. Paman, kamu sudah pulang ya? Wah, sudah besar sekali. Nah. Wah. Wah. Nah, kamu sudah pulang. Wah, aku pulang. Baguslah kalau pulang. Papa sangat merindukanmu. Kalian makan enak dan biarkan Papa makan roti, kukus, dan acar. Kalian masih manusia, bukan? Kalian makan ini. Rick, hanya masalah sepele ini. Haruskah kamu begitu? Haruskah begitu? Hayya. Papa seorang diri bersusah payah membesarkan kita berdua. Seorang diri membiayai kita sekolah, membangun rumah untukmu, mengatur pernikahanmu. Inikah balasanmu terhadapnya? Bukankah Papa sehat-sehat saja? Apanya yang tidak benar? Diam. Kalian masih punya hati nurani enggak? Kalian juga punya anak. Sekarang kalian memperlakukan Papa seperti ini. Ketika kalian tua nanti, apa kalian gak takut? Anak kalian juga akan perlakukan kalian seperti itu. Yang duduk di sana itu bukan orang lain. Itu Papa kita. Papa kandung kita. Domba berlutut dan menyusui, gagak memberikan makan. Kalian berdua bahkan gak sebaik para binatang itu. Aku setiap bulan mentransfer begitu banyak uang untuk kalian, supaya kalian bisa merawat Papa dengan baik. Hasilnya, kalian membiarkan Papa yang sudah menderita sepanjang hidupnya makan roti kukus di sana. Pa, ayo kita pergi. Kedepannya, aku yang akan merawatmu. Nah, tunggu sebentar. Pa! Pa! Aku bersalah. Istriku bawakan semangkuk mie. Anak nakal, kalau panggil sembarang lagi aku nggak akan kasih makan. Anak kecil, kenapa kamu setiap hari bawa koin game untuk membohongi Elsa untuk menumpang makan minum ya? Aku bukan pembohong. Nanti kalau kamu mau menukar, cari aku satu koin harganya 200 juta. Baik-baik. Aris sepupu, kamu benar-benar percaya? Pura-pura baik. Kakak Elsa tidak seperti itu. Di rumah tidak ada yang mengurusku, hanya dia yang mengurusku. Dia adalah orang baik. Aris sepupu, nanti malam aku bawa teman. Nanti tambahin beberapa lauk ya. Kakak sepupu, aku buka usaha ini juga gak mudah. Tapi kamu bayar ya. Gak masalah kalau kamu sendiri yang makan. Ini 3 hari ini kamu sudah bawa beberapa teman. Elsa, aku hanya makan 2 mangkok mie darimu. Uang bocah kecil ini kamu gak terima. Kamu mau terima uangku? Aku ini kakak sepupumu. Dia tuh anak kecil, apa kamu juga? Kamu setiap hari datang ke sini mengambil keuntungan dariku. Siapa yang mengambil keuntungan darimu? Aku juga gak kekurangan uang. Tunggu saja aku suruh ibuku beli toko ini. Kamu orang yang pertama yang kusir. Tidak apa-apa, kamu jangan takut. Aku punya uang, aku akan belikan toko ini untukmu. Selama hidup ini aku akan selalu melindungimu. Kamu mau bergantung padaku seumur hidup? Kenapa tidak boleh seumur hidup? Aku dengar orang dewasa bilang menikah bisa bersama seumur hidup. Elsa, mari kita menikah. Nanti aku akan beli seisi jalan ini semuanya untukmu. Kamu bocah kecil ya, masih ingin menikah denganku. Kakak suka yang tingginya 1,85 meter.
Apa yang kalian lakukan? Segera bawa pergi semua barang usangmu. Mulai sekarang aku yang akan jadi pemilik toko ini. Cepat pergi dari sini sekarang. Kakak pemilik toko, tunggu dia selesai pindah. Aku baru kirimkan uangnya ya. Baik. Dia bayar berapa? Aku bayar 2 kali Anak lipat. kecil, kenapa kamu lagi? Aku nggak ada waktu untuk bercanda soal koin gamemu itu. Sekarang pergi dari sini. Kamu sungguh kaya. Obat hipnotis apa yang telah diberikan Elsa padamu sehingga kamu berikan dia banyak uang? Jadi ini alasannya kamu baik sama dia, membiarkan dia makan dan minum gratis di sini. Ternyata kamu sudah tahu dia anak orang kaya. Ingin jadi ibu tiri dia ya? Kamu? Dari mana uangmu? Bawa uang sebanyak ini untuk apa? Aku sudah bilang akan Kakak melindungimu. pemilik rumah, kita berdua kan sudah sepakat. Aku bayar 1 miliar. Ini tidak cukup. Bagaimana dengan 2 miliar? Bagaimana dengan 4 miliar? Bagaimana dengan 10 miliar? Ingat, jangan pakai tabunganmu untuk menantang uang jajanku. Sudahlah, berhenti buat masalah. Bagaimana bisa aku pakai uangmu? Ini semua uang jajanku. Apa cukup untuk membelimu pulang? Beliku. Tuan muda, aku ini orang dewasa yang hidup, bukan mainanmu. Tapi ayah sudah mau pulang dan membawaku pergi ke luar negeri. Kalau tidak membelimu, aku tidak akan bisa bertemu denganmu. Sudah lebih baik ada ayah yang menemanimu. Tapi, tuan muda, kita harus pergi. Presiden sudah menunggu di mobil. Tidak apa-apa, setelah kamu pulang, kamu bisa mencariku. Bersihkan di sana juga ya, toko kita kan baru saja buka. Astaga, memang asa kami hebat. Dulu di kedai mie kecil memberi 2 mangkok mie. Sekarang aja bekerja, bisa bujuk tuan muda dari keluarga kaya. Sekarang sebagai luar biasa, bisa buka toko sebesar ini. Leni, adik sepupumu hebat sekali. Apa gunanya menjadi hebat? Sudah berumur begitu, belum menikah. Leni, di luar ada mobil mewah datang. Katanya itu pengusaha muda yang kekayaannya mencapai ratusan triliun. Elsa, sekarang aku tunggu sekitar 1,85 meter. Benny, gak usah kerja dulu, pacarku datang. Oke bos, aku pergi ya. Tunggu. Kamu pergi seperti ini? Cuci mukamu dulu, ganti baju. Gak usah bos, dia kan bukan orang luar. Dia gak akan merendahkanku. Nah mungkin gak merendahkanmu. Kamu lihat dirimu, kotor sekali. Temanku masih ada di sini. Jangan marah dong, aku kan lagi kerja. Lain kali aku akan perhatiin. Kotor sekali, gak usah pegang aku. Gajimu udah dibagi belum? Aku mau beli tas. Udah. Harga tasnya berapa? Aku kasih. Gak mahal, 66 juta aja. 66 juta? Kenapa? Gak rela ya? Sahabatku aja dibeliin mobil sama pacarnya. Aku cuma minta uang 66 juta sama kamu untuk beli tas. Kamu udah gak rela? Enggak, bukan karela. Cuman kondisi kita nggak bisa dibandingin sama orang lain. Tina, aku gak ngerti apa yang bisa buat kamu tertarik sama dia. Mau uang gak ada uang, dibilang ganteng pun enggak. Bisa-bisanya aku tertarik sama kamu. Kita putus. Tunggu. Benny, karena pekerjaanmu di sini baik, aku akan naikin jabatanmu jadi manajer toko. Gaji per bulannya 66 juta. Aku kasih dulu gajinya. Kalau kerjamu bagus, akhir tahun kamu masih bisa dapat bonus. 66 juta, pas kali, kasih ke aku. Uang ini untuk dia. Mau kasih ke kamu atau enggak, kamu harus tanya ke dia. Dia mana berani gak kasih ke aku. Kalau dia gak mau kasih, aku akan putus dengannya. Benny, kamu harus pikir baik-baik ya. Mamamu susah payah mengandung 10 bulan dan membesarkanmu. Bukan biar kamu bisa nunduk di depan cewek. Menghilangkan harga dirimu sebagai cowok. Mending kamu pikir dulu deh sebelum jawab. Aku udah pikirin. Kita putus aja. Aku memang gak punya uang. Tapi dari awal kita bersama, memangnya aku pernah membiarkanmu mengeluarkan uang? Gajiku per bulan itu 11 juta. Aku kasih 9,9 juta ke kamu. 1,1 juta buat aku sendiri. Tiap hari makan mie instan. Kamu pernah peduli nggak? Aku selalu kasih kamu yang terbaik dan memuaskanmu. Tapi akhirnya apa yang aku dapat? Aku cuma dapat cacian dan diketawain sama kamu. Bukan aku yang hilangin kamu. Tapi kamulah yang kehilangan aku selamanya. Kehilangan orang yang sangat peduli denganmu. Benny, jangan terlalu sedih. Kalau putus ya putus saja. Nggak usah nyesel. Yang nggak cocok biarkan dia pergi aja. Jangan dipaksa. Putus ya putus lah. Ngapain kalian sombong? Aku tutup mata pun bisa ketemu orang yang lebih baik dari kamu. Kalau kamu pasti nggak bisa. Kamu lihatlah dirimu. Seluruh mukamu kena minyak. Selain aku, siapa yang bisa tertarik Betul. denganmu? Apa yang kamu bilang itu memang betul. Kamu sekarang kan udah jadi manajer. Jangan berantakan kayak dulu lagi. Dia kan hina kamu kotor. Ini, kado ini buat kamu. Ini sabun sutra yang sering kupakai. Hasilnya sangat bagus, Benny. Ingat, cewek itu boleh dimanjain. Tapi kalau nggak bagus, harus diganti. Presiden Teddy,
Nona Maria menyuruh Anda berhenti memberinya uang saku. Dia juga memohon padaku untuk membawakan pesan untukmu. Apa yang dia katakan? Dia bilang, Kami berdua telah bercerai. Kamu suruh dia berhenti menggangguku. Aku tidak peduli dengan uang baunya. Maria, masa tenang perceraian kita belum berlalu? Maria, kamu dan mantan suamimu bercerai. Berapa banyak uang yang dibagi? Tidak banyak. Semua properti atas namanya diberikan padaku. Hanya 3 bangunan. 5.678 bangunan. Rumah kecil juga diberikan. Hebat sekali. Mantan suamimu cukup menarik. Bahkan hadiah pernikahan aja sebanyak 40 juta harus dikembalikan. Dia hanyalah mantan narapidana dalam hidupku. Datang lagi. Maria, aku dengar kamu telah bercerai. Jadi apa aku sekarang punya kesempatan? Maaf ya. Akhir-akhir ini aku gak memikirkannya. Astaga Maria, Justin mengharapkan kamu bercerai bukan 1 atau 2 hari. Atau berikan aja dia kesempatan. Justin, cepat pesan restoran. Baik. Jika kamu berani memberitahu tentang hubungan kita, aku tidak ingin uangmu sepeser pun. Jangan. Ini, aku berjanji tidak akan asal-asalan. Simpan sertifikat ini dengan baik. Berhenti mencoba mengendalikanku setelah bercerai. Maria, kamu pesanlah. Dalam kartu ini ada 10 miliar untuk membeli restoranmu. Cukup. Aku masih punya permintaan. Halo, toko kami sekarang akan dibersihkan. Tidak dapat melayani kalian berdua untuk sementara waktu. Kenapa? Bukankah masih ada orang lain? Maaf ya. Pintu keluar berada di sana. Anda berdua silakan. Tidak apa-apa Maria. Mari kita ganti tempat. Ikutlah denganku. Ayo. Di sini? Iya. Bioskop pribadi. Sekretaris Selman. Akuisisi. Aku sekarang akan mengakuisisinya. Justin, kamu pulang saja dulu. Kita tidak cocok. Jika bukan karena kamu punya banyak uang, siapa yang mau janda sepertimu?